Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Ilmi dengan NIM 2306015 dari kelas MIK 2A, Program Manajemen Informasi Kesehatan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ihsan MKom. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu IRD serta komponen dan derajat relasinya. IRD adalah sebuah model data konseptual yang digunakan untuk menggambar struktur logis dari sebuah basis data. IRD memvisualisasikan entitas, objek atau konsep yang relevan, atribut karakteristik entitas, dan relasi hubungan antar entitas tersebut. Singkatnya, IRD membantu kita untuk merancang bagaimana data akan disimpan dan dihubungkan dalam sebuah sistem, sehingga menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Komponen utama IRD terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Entitas atau entity. Entitas adalah objek atau konsep yang dapat diidentifikasi secara unik dan relevan dalam sebuah sistem. Entitas ini bisa berupa objek fisik, contohnya mahasiswa, dosen, buku, dan produk. Objek konseptual, contohnya mata kuliah, pesanan, transaksi. Yang kedua, atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti yang mendeskripsikan suatu entitas, di mana atribut key atribut yang nilainya unik dan dapat mengidentifikasi setiap entitas secara tunggal, misalnya NIM untuk entitas mahasiswa biasanya diberi garis bawah. Yang ketiga, relasi atau relationship. Relasi adalah hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih entitas. Relasi menunjukkan bagaimana data dari berbagai entitas berinteraksi dan saling berhubungan dalam IRD. Relasi biasanya digambarkan dengan simbol belah ketupat. Derajat relasi atau cardinality. Derajat relasi atau kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berpartisipasi dalam sebuah relasi dengan entitas lainnya. Ada 3 jenis utama derajat relasi. Pertama, one-to-one. Setiap entitas dari entitas A hanya dapat berelasi dengan paling banyak satu entitas dari entitas B dan sebaliknya. Contoh, siswa memiliki kartu pelajar, satu siswa hanya memiliki satu kartu pelajar dan satu kartu pelajar hanya bisa dimiliki oleh satu siswa. Yang kedua, one-to-many. Setiap entitas dari entitas A dapat berelasi dengan banyak entitas dari entitas B. Tetapi, setiap entitas dari entitas B hanya dapat berelasi dengan satu entitas dari entitas A. Contoh, dosen mengajar mata kuliah 1. Dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Jika kita asumsikan demikian. Yang ketiga, many to many. Setiap entitas dari entitas A dapat berelasi dengan banyak entitas dari entitas B, dan sebaliknya setiap entitas dari entitas B juga dapat berelasi dengan banyak entitas dari entitas A. Contoh, mahasiswa mengambil mata kuliah, satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak. Itulah penjelasan singkat saya tentang IRD. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi IRD dalam sistem rekam medis di rumah sakit. Baiklah, saya akan menjelaskan IRD atau Entity Relationship Diagram pada sistem rekam medis rumah sakit. Saya akan menjelaskan 6 entitas rekam medis beserta atribut di dalamnya, dan juga saya akan menjelaskan bagaimana derajat relasi serta penarikan dari setiap entitas sistem rekam medis di rumah sakit. Dan yang pertama, ada entitas pasien, di mana terdapat atributnya meliputi NIC selaku atribut key yang menjelaskan atau kunci dari setiap atribut yang menjelaskan tentang entitas pasien. Selanjutnya, entitas pasien berelasi dengan rekam medis. Adapun atribut pada rekam medis yaitu
nomor rekam medis sebagai atribut key. Lalu ada ID dokter, ada NIK, ada diagnosa, riwayat alergi. Adapun penarikan datanya yaitu rekam medis menarik data pasien melalui NIK, derajat relasinya 1-to-1 karena satu pasien hanya memiliki satu rekam medis dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya relasi antara rekam medis dengan dokter. Adapun atribut dokter yaitu ID dokter sebagai atribut key. Selanjutnya nama dokter, spesialis, praktek. Adapun penarikan data yaitu rekam medis menarik dokter melalui ID dokter, derajat relasinya yaitu money-to-one, yang berarti banyak rekam medis dapat ditangani oleh satu dokter, tetapi satu rekam medis hanya ditangani oleh satu dokter. Selanjutnya, entitas dokter dengan resep obat. Adapun atribut resep obat yaitu ID resep obat sebagai atribut key. Selanjutnya ID dokter, dosis, nama obat, nama resep obat, jumlah obat resep. Adapun penarikan data yaitu resep obat menarik dokter melalui ID dokter. Jadi derajat relasinya yaitu 1-to-many, di mana satu dokter dapat membuat banyak resep obat dan satu resep obat hanya dibuat oleh satu dari dua dokter yang menangani. Selanjutnya, entitas resep obat dengan apoteker. Adapun atribut apoteker yaitu ID apoteker sebagai atribut key. Selanjutnya ada ID obat, alamat apoteker, nama apoteker. Adapun penarikan data yaitu apoteker menarik resep obat melalui ID resep obat. Derajat relasinya yaitu money-to-one, yaitu banyak resep obat dapat ditangani oleh satu apoteker. Selanjutnya, entitas apoteker dengan obat. Adapun atribut obat yaitu ID obat sebagai atribut key. Selanjutnya ada jenis obat, nama jenis obat, harga satuan obat, stok tersedia. Adapun penarikan data yaitu apoteker menarik obat melalui ID resep obat. Derajat relasinya yaitu money-to-one, di mana satu apoteker dapat menangani banyak obat dan satu jenis obat bisa juga ditangani oleh banyak apoteker.